Terima kasih teman-teman, rekan-rekan wartawan sudah menghadiri, meluangkan waktu untuk sedikit banyak kita akan menyampaikan hal-hal, poin-poin yang ada agenda yang akan kita sampaikan untuk hari Jumat nantinya. Sementara waktu terkait dengan nanti isu-isu yang beredar, silakan nanti rekan-rekan bisa tanyakan kepada kami. Akan tapi saat ini ya kan, per hari ini kami sudah mengirimkan undangan kepada Agus dan kuasa hukumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan donasi guna pengobatan Agus, seperti itu ya. Mandat dari Teknovi atau klien kami adalah dia melihat jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut begitu lama. Kenapa? Karena dia melihat juga prioritas donasi ini kan untuk pengobatan, seperti itu. Dengan adanya polemik, dinamika sedemikian rupa, akhirnya yang sudah sangat melebar, yang kita melihat tidak fokus lagi ke permasalahan atau pengobatan Agus, sehingga akhirnya ya kita juga sudah berusaha sebelumnya itu untuk mencoba menghubungi. Sebelum permasalahan ini terjadi pun kita sudah ada agendakan terkait dengan pengecekan untuk Mas Agus guna melakukan operasi kelopak mata dan lain-lain. Akan tapi memang akhirnya terhambat dan akhirnya timbul masalah-masalah hukum pada Teknovi yang dilaporkan oleh Agus dan kuasa hukumnya. Mengingat dari hal tersebut, akhirnya kemarin juga kita melihat alhamdulillah Mas Agus sudah mau melakukan pengecekan mata kembali secara proper di satu rumah sakit, dan kita menindaklanjuti hal tersebut. Tentunya perlu diingat masih terdapat dana donasi yang sampai saat ini belum berkurang ya, kecuali dengan apa yang sudah dikeluarkan pada saat pengecekan Mas Agus. Jadi bisa saya tegaskan kembali, dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya terkait dengan yang sudah saya sampaikan, dalam hal ini kami juga telah mengundang ya, yang sudah saya tegaskan untuk pertemuan penyelesaian donasi Mas Agus guna pengobatan secara terbuka. Saya sudah mengundang agar supaya apa? Agar supaya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan ya, dana donasi itu bisa digunakan oleh Mas Agus, seperti itu. Itu poin yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan kepada rekan Fahad Abbas, mungkin selaku kuasa hukum yang kami ketahui sebagai kuasa hukumnya Mas Agus. Kedua kepada Mas Agus itu sendiri. Ya, selebihnya kepada pihak terkait yang menggalang atau terlibat dalam dana donasi untuk biaya pengobatan Mas Agus. Seperti itu. Bang, undangan dalam rangka apa, Bang? Dalam rangka apa mengundang mereka? Guna penyelesaian, pertemuan guna penyelesaian ya, dana donasi pengobatan Mas Agus. Artinya akan diserahkan ke Mas Agus atau seperti apa? Nanti dalam pertemuan tersebut kami akan menyampaikan bahwa untuk digunakan ya, dana donasi tersebut guna keperluan Mas Agus ya. Teknovi menyampaikan dan memberikan mandat kepada saya bahwa apapun yang terjadi, tidak ada namanya syarat apapun dari Teknovi, entah mau cabut laporan, mau apapun, tidak ada. Karena apa? Karena itu prioritas adalah pengobatan Mas Agus. Kalau urusan hukum dan lain-lain sebagainya itu urusan nanti ya. Kemarin kan Agus sendiri kan melakukan pengobatan, tapi uangnya itu berasal dari kuasa hukumnya. Itu Iya. seperti apa Bang mungkin proses dari pendonasian yang sudah berjalan? Ya, kalau kan sudah disampaikan juga di depan publik juga, kebetulan saya juga melihat ya,
Syukur, terima kasih, alhamdulillah kepada rekan Krisnamurti yang sudah mendonasikan atau memberikan uang kepada Mas Agus guna biaya pengobatan. Seperti itu. Kalau kami sangat mendukung sekali hal-hal tersebut. Ya. Bang, kemarin dari pihak Farhat sebelum adanya undangan ini katanya udah menghubungi pihak Tenovi tapi belum ada respon. Tidak ada respon. Gimana klarifikasi? Baik, boleh saya tegaskan kembali. Mungkin nanti akan dijawab oleh Mas Geri ya. Karena yang berkomunikasi langsung dengan keluarga Mas Agus adalah Mas Geri ini. Mas Geri yang terus komunikasi baik via WhatsApp ya, menelpon, dan juga ada 2 surat yang sudah kami sampaikan juga, yang yayasan sampaikan untuk menghimbau kepada Mas Agus untuk menggunakan atau memberikan satu rencana medis yang akan dilakukan agar supaya menggunakan dana donasi tersebut. Mungkin Mas Geri bisa sampaikan lebih detailnya. Jadi terkait undangan tersebut, memang dari kita pihak yayasan udah 2 kali ya memberikan undangan, dan memang kita sudah sampaikan ke Mbak Elmi, istrinya Mas Agus, bahwa kalau memang pihak keluarga Mas Agus ingin memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk proses pengobatan, tolong dilakukan secara formal aja gitu kan. Jadi yayasan punya dasar nih untuk siapakah kuasa hukumnya, dan kita akan lihat salinan surat kuasa khususnya seperti apa. Karena memang sedari awal yayasan dengan proses hukum itu berbeda ya. Yayasan fokus untuk proses pengobatan, sedangkan dari tim kuasa hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu aja sih. Bang, tadi tidak ada syarat apapun dalam artian berarti Agus bebas menggunakan uang yang nanti diserahkan semuanya itu. Baik. Atau seperti apa? Boleh saya tegaskan ya lebih lanjut. Dalam nanti mungkin silakan nanti rekan-rekan wartawan untuk dapat bisa hadir ya, sehingga nanti bisa kalian bisa mengetahui ya bagaimana dana donasi itu digunakan. Itulah nanti akan menjadi satu diskusi antara kami ya dengan kuasa hukumnya Agus atau dengan Agus sendiri. Nanti akan disampaikan dan akan terbuka. Silakan. Kalian bisa langsung mendengar dan melihat. Dari Apa surat poin-poinnya yang apa, sudah Bang? disampaikan Mungkin, sudah Bang. ada jawaban belum, Bang? Kenapa? Dari surat yang sudah disampaikan sudah ada jawaban belum? Sampai dengan saat ini kami belum dapat konfirmasi ya. Ya semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami. Seperti itu. Kalau terkait isu yang katanya mau lapor balik dari pihak Iya. Tenovi seperti apa, Bang? Lapor Agus. Sampai dengan saat ini Tenovi mungkin kalau kalian memperhatikan ya dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Tenovi dan saya selaku kuasa hukumnya ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal, ya seperti itu. Bang, pihak kuasa hukumnya Pak Agus justru nantangin balik kayak udah laporin Pak Agus aja, cepet laporin aja gitu. Mungkin ada respon dari. Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan dari awal, kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement seperti itu. Bang, ini kan kemarin keluarganya Agus sudah datang ke Polda untuk pemeriksaan sebagai saksi. Apakah nanti kalau ada panggilan dari Polda untuk Hanovi, apakah siap untuk nanti diperiksa, Bang? Untuk laporan? Ya, pasti tentunya apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Tenovi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Bang, Densu kan sempat ingin memediasi juga nih, Bang, terkait pertemuan Agus dan Tenovi, tapi asalkan ikut peraturan dari Densu sendiri. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini saya belum mengetahui apakah ketentuan yang ada atau mungkin mekanisme antara Bang Densu sama Farhat. Saya kurang paham untuk hal tersebut ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Bang Densu nanti. Ya. Bagaimana kalau untuk melaporkan kuasa hukumnya dari Agus sendiri, Bang? Apakah Tenovi mau melaporkan kuasa hukum? Melaporkan dalam hal apa nih? Statement yang terhadap Tenovi tuduhannya, Bang. Statement yang Ya, mungkin kalau kalian juga melihat ya apa yang saya sampaikan
dari awal sampai akhir sampai dengan saat ini, prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas ya untuk saat ini ya. Seperti itu. Bang, soal kabarnya Teh Novi mau melaporkan RD Laung yang soal diduga disebut menggunakan narkoba, Teh Novi itu gimana rencananya, Bang? Jadi kalau hal tersebut tentu kalian juga sudah melihat ya di media sosial. Teh Novi sudah sedemikian rupa menanggapi dengan cara dirinya melakukan tes ya narkoba, tes urin dan tes rambut. Itu sebagai jawaban kepada publik atas ya kan tuduhan-tuduhan ataupun dugaan-dugaan yang disampaikan oleh seseorang di media sosial. Terkait nantinya akan dilakukan upaya hukum atau tidak, itu bukan prioritas untuk saat ini. Seperti itu. Bang, artinya abang melihat di sosmed aktivitas si Farhat atau kuasa hukumnya Agus itu aktif di pengobatan, abang terketuk dong untuk sekarang buat statement ini, Bang ya? Bukan, jadi begini. Sejak mungkin nanti Mas Gary akan sampaikan dari tanggal berapa historical ya. Historical ini kita bicara historical sehingga apa? Ada buktinya bahwa kami ini selaku pihak yayasan tentunya itu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Agus dan yang diwakili oleh pihak keluarganya melalui WhatsApp, melalui surat, ada 2 kali surat dan surat pun kita follow up dengan WhatsApp dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Bang, kemarin kan dari pihak Mas Agus sendiri mengatakan bahwa dari abang sendiri belum tidak ada respon dan segala macam yang untuk kayak duduk bareng, mereka menginginkan untuk duduk bareng. Tetapi maksudnya dalam arti ini gimana nih, Bang? Apakah nanti betul nggak gitu? Betul nggak sih? Nggak ada Karena respon nggak ada dari respon abang. dari Bang Giri mungkin. Bukan begitu ya. Jadi respon kita proaktif di sini. Jadi sampai dengan saat ini kan memang dari kuasa hukumnya Mas Agus kan hanya menyampaikan di media dan sebagainya, ya. Tidak ada satu undangan resmi dan lain sebagainya kepada kami. Nah untuk itu kita inisiasi sekarang, ya. Insya Allah apabila hari Jumat kita terlaksana dengan baik nantinya ya pertemuan, ya mungkin semoga di sana bisa tercapai kesepakatan seperti itu. Ya jadi bukannya kami tidak menanggapi, tapi inilah bentuk kita menanggapinya seperti ini. Kita kasih undangan memang secara resmi ya karena kita kan memang harus jelas ya untuk dana donasi ini. Jadi kita nggak bisa hanya sampaikan di media begini begitu tapi tidak ada satu sikap konkret terkait dengan penyelesaian dana donasi ini seperti apa, yaitu yang inilah hari ini yang kita akan sampaikan bahwa hari Jumat kita akan lakukan pertemuan dengan Agus dan kuasa hukumnya yang sudah juga kita undang per hari ini. Seperti itu. Abang tanya sendiri pengen seperti apa mungkin dari abang, kan tadi pengen tercapai kesepakatan. Nah, kalau dari abang kepada pihak mereka kesepakatannya pengennya seperti apa mungkin? Ya kesepakatannya sudah jelas ya. Bagaimana uang donasi ini bisa dimanfaatkan tepat guna oleh Agus. Berarti hanya itu ya pengen Itu saja, tidak ada hal lain. Ya, dan perlu digarisbawahi ya, jangan sampai ada pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi, bahkan tuduhan-tuduhan yang beredar itu Teh Novi mau menguasai dana donasi tersebut. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan memotong sepeser pun tidak ada. Ya, nanti hari Jumat kami akan menyiapkan ya rekening koran terupdate ya Mas Gary ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada. Tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Seperti itu. Jadi artinya apa? Yang mau mengaudit, Bang? Silakan saja, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang yayasan, ya. Jadi itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi yayasan untuk melakukan audit, ya, untuk memberikan laporan keuangan dan memberikan laporan audit independen kepada dinas sosial. Dan itu merupakan kewajiban yang sudah normatif ya, tidak perlu disampaikan pun udah menjadi kewajiban yayasan untuk itu. Jadi artinya abang setuju dong dengan pengacaranya Agus bahwa donasi itu harus transparan, Bang ya? Sangat setuju sekali, harus jelas dan transparan. Untuk itulah kita membuka seluas-luasnya. Nanti pun kita akan sampaikan rekening koran mana yang dibutuhkan, ya. Kita akan tunjukkan apakah dana donasi Mas Agus ini digunakan untuk peruntukan lain oleh yayasan. Silakan cek.
kita terbuka untuk itu. Bang, Ya. apabila pihak Agus tidak mau menghadiri undangan dari Abang, apa langkah Abang selanjutnya mungkin? Baik, begini. Selama ini kan disampaikan secara media sosial juga, tadi disampaikan juga untuk melakukan pertemuan, untuk bertemu dan lain sebagainya guna membahas masalah ini. Ya, saya melihat kita fokus kepada prioritas penggunaan penyaluran dana donasi ini. Untuk itulah kita mengundang agar supaya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Teknovi juga kan menerima mandat juga. Sekarang publik melihat bahwa dana donasi ini bagaimana sih peruntukannya untuk Agus. Untuk itulah kita mencoba untuk mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama. Ini loh, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Ayo. Dan begitu. Kalau misalnya mau lari ke hukum segala macam, ke proses hukum mau pidana maupun perdata segala macam, itu urusan nanti. Tapi urusan ini sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus. Itu poin ya kan. Itulah makanya kami berharap agar supaya Mas Agus dan juga kuasa hukumnya untuk dapat hadir juga melalui undangan yang sudah kami sampaikan. Marilah kita berbicara, kita menyelesaikan bagaimana dana donasi ini agar dapat cepat digunakan oleh Mas Agus guna biaya pengobatan. Bang, Pak Agus kan nggak bisa berobat pakai BPJS. Mungkin ada tanggapan dari Teknovi atau langkah gimana? Ya, kalau untuk BPJS mungkin sudah ada dari pihak BPJS yang sudah menjelaskan, ya kan. Untuk itu saya nggak perlu memberi pendapat lagi, tapi mungkin Mas Geri yang bisa nanti menyampaikan dari awal seperti apa sejarahnya kenapa BPJS itu ada, ya seperti itu. Bang, ketika uang sudah diserahkan kepada pihak Agus, apakah Novi Pratiwi melepaskan udah uangnya apa masih tetap memantau atau seperti apa? Nanti kita harapkan rekan-rekan media ya, baik cetak, elektronik maupun TV untuk dapat hadir sehingga bisa mengetahui ya, kita transparan dan terbuka ya, bagaimana penyelesaian yang akan kita lakukan pada acara di dalam pertemuan di hari Jumat seperti itu. Bang, ini kan dana yang berjalan sekarang bisa dirembes apa gimana? Selama ini apapun yang menjadi biaya pengobatan mungkin Mas Giri coba sampaikan, ceritakan. Jadi memang dalam prakteknya gitu kan sebelum hal ini jadi polemik itu juga memang reimburse sistemnya gitu, karena memang mereka kan pegang hasil banyak beberapa uang tunai, nggak ada masalah sih itu. Sama itu ada mulai Iya, belum. Ya, kalau mungkin saya tambahkan kalau memang ada rencana medis yang akan dilakukan dengan biaya yang jumlah sangat besar sekali, tentunya kan pastinya pihak yayasan akan melakukan down payment terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu mekanisme yang seharusnya tidak menjadi dipersulit ya, seperti itu. Bang, tapi kan Pak Agus masih belum bisa, maksudnya BPJS-nya nggak bisa gitu digunakan. Langkahnya gimana dari uang donasi yang ada di yayasan saat ini gimana? Iya, tetap untuk pengobatan ya. Kita jadi sampai kemarin itu masih komunikasi dengan istri Mas Agus gitu kan. Kita tekankan di situ untuk keluarga memberikan sikap apakah tetap dengan pihak keluarga yang mendampingi atau dengan kuasa hukumnya. Itu tadi yang mereka belum jawab gitu kan, gitu, karena kita nggak bisa bekerja tanpa kita lihat dasarnya apa, keluarga memberikan kuasanya seperti apa kan gitu, dalam situ kan bisa kita lihat ya. Bang, ini kan dana sebagian sudah masuk pakai duit PH sendiri kan, kuasa dari Agus. Tadi akan dibalikin dengan duit donasi nggak sih Bang? Kalau untuk kondisi seperti itu baiknya kita besok pada hari Jumat kita sikapi bersama-sama seperti apa baiknya. Ya. Bang, artinya pihak Novi udah menyiapkan poin-poin nanti ketika bertemu Agus. Yang jelas kita tidak siapin poin apapun juga. Poinnya cuma satu, bagaimana dana donasi ini dapat diselesaikan dan disalurkan oleh Agus dengan baik. Itu aja. Tidak ada poin-poin dan lain sebagainya, tidak ada. Gitu. Tapi kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan 1,3 M itu sebagiannya duitnya buat apaan Bang? Apa tetap masuk ke yayasan apa gimana Bang? Tidak ada. Yayasan ini mungkin perlu diketahui ya. Jadi perlu diinformasikan juga. Dalam hal ini yayasan mendapatkan mandat dari Agus dan keluarganya untuk dapat dikelola guna pengobatan Mas Agus. Ya. Dalam ini Mas Agus dan keluarganya memberikan kepercayaan kepada yayasan, tolong nih uang dana donasi saya titipkan untuk nantinya digunakan untuk biaya pengobatan saya. Setelah nantinya pengobatan selesai, ya barulah nanti tinggal mau dipergunakan untuk apa.
untuk kehidupannya Mas Agus dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah itu kita sudah clear dan terang benderang, tidak ada yang berubah. Statement Tenovi dan statement saya selaku kuasa hukum dari awal sampai dengan saat ini tidak ada yang berubah. Ya, kita tidak mau melintir ke sana, melintir ke sini, tidak ada. Kita nggak ada yang berubah. Kita konsisten dari awal, seperti itu. Bang Farhat kan sempat meminta pihak Teknovi gitu dan juga Bang Densu untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Agus. Pak Agus, gimana kalau respon Abang? Sangat setuju sekali lah. Memang tidak layak untuk dibully seperti itu. Ya, kita sangat menghargai. Apalagi Mas Agus kan ya saat ini kan menderita dengan kehilangan penglihatannya. Saya tidak menyampaikan dengan bahasa yang quote and quote yang langsung secara strike, yang buta dan sebagainya seperti itu. Tapi dalam hal ini Mas Agus ya sosok yang perlu dibantu untuk diobati dan ada tersedia dana donasi untuk itu. Ya. Untuk Tenovi sekarang kenapa Bang nggak datang, Bang? Tenovi sedang di keluar kota ya. Iya, Ya, seperti itu. Bang, tapi ada pesan Tenovi nggak uang 1,5 M itu untuk berobat di Singapura agar lebih cepat sembuh atau Ya. efektif? Sebetulnya ya, mungkin Mas Git tolong jelaskin deh, yang kita di JC seperti apa? Coba Mas Git tolong jawab. Ya, jadi di JC itu juga memang kita udah bantu follow up dan hasilnya pun sama ya, tentang rencana tindakan tuh memang harus bertahap gitu kan. Yang pertama harus kelopak dulu dan lain-lain. Nah, untuk terkait korneanya pun juga memang sudah tidak bisa kan menurut dokter di sana, dan itu bisa dilakukan upaya kosmetik gitu kan. Tetapi kalau memang Mas Agus masih ingin mencoba ke luar negeri itu juga nggak ada masalah, selama memang proses-proses rencana tindakan itu terstruktur gitu kan, tepat guna. Bang, ini ada dugaan banyak viral bahwa dia bisa jalan itu, Abang Iya, bisa video menangkapin mereka. nggak, Bang? Bisa apa? Bisa Pak berjalan. Agus bisa jalan sendiri tanpa dituntun gitu. Ya, Tanpa kalau gimana. itu kan saya kurang memahami ya kan, tapi kalau memang kita memberikan pendapat ya kan berdasarkan fakta dan bukti. Kalau memang seperti itu ya nanti kan ada pengecekan dari medis, hasil prognosa dokter seperti apa nanti. Kan akan dapat dijelaskan apakah mungkin tingkat persentase penglihatannya berapa persen dan berapa persen, itu kan seharusnya dari dokter ya yang memberikan satu pendapat prognosa terkait dengan bagaimana fungsi dari matanya Mas Agus. Kalau pendapat saya tidak mau berandai-andai dan malah menduga-duga seperti itu. Serahkan kepada ahlinya, kepada dokter agar dicek bagaimana hasilnya, ya seperti itulah adanya. Ya. Bang, tapi kalau dari Pak Agus sendiri bilangnya udah itu kan rumahnya sendiri, jadi sudah paham lah gitu letak-letak posisi rumahnya. Berhubung rumahnya juga nggak besar. Dari Teknovi mungkin ada respon nggak? Maksudnya soal Pak Agus yang diduga bisa ngelihat gitu, Bang? Bahkan itu yang tadi saya sampaikan, Novi sampaikan, Om kalau gitu baiknya ya harus dilakukan pengecekan lagi sampai berapa persen tingkat persentase penglihatannya Mas Agus. Kalau memang ada kemungkinan, akhirnya bisa di-recovery sampai semaksimal mungkin, kenapa tidak? Justru itulah yang diharapkan sejak awal. Ya, sejak awal kan kita mendorong agar supaya ini kita bicara balik ke 3 minggu 4 minggu lalu. Iya betul. Yang chat terakhir yang absen. 19 Oktober ya. 19 Oktober itu hari Senin ya? Sabtu. Oh, kita bicara di hari Seninnya 21 di mana ada jadwal pengecekan. Terus 22 karena tidak datang ada jadwal pengecekan kedua. Jadwal pengecekan itu dimaksudkan adalah agar supaya apabila kondisi fisik Mas Agus sudah perform dan bisa dilakukan operasi, untuk hari Rabu dan Jumatnya itu dapat dilakukan tindakan. Tapi ya itu sudah lewat ya. Sudah lewat dengan dinamika yang sedemikian rupa terjadi saat ini ya sudah. Tapi kemarin kita melihat bahwa Mas Agus sudah datang lagi ke rumah sakit mau melakukan pengecekan, ya kami sangat bersyukur untuk itu. Bang, tadi pagi pihak sana udah Gimana Bang? Itu kan menurut Anda, tapi kan kita tidak dapat mengilhami apa yang dirasakan oleh Agus dan apa yang disampaikan pendapat-pendapat hukum yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Ya, mungkin kalau orang dalam keadaan emosi
Ya kan, namanya orang emosi kan tidak boleh mengambil satu sikap apapun. Dia tidak bisa berpikir jernih. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi ya, kita lihat nanti bagaimana terakhir. Tapi jadinya. Novi mempertimbangkan benar-benar Bang keputusan ini Bang. Bagaimana? Mempertimbangkan benar untuk memberikan menyerahkan uang kepada Agus. Loh, dari awal memang uang Agus itu kalau diserahkan sesuai dengan apa namanya peruntukannya, biaya pengobatan memang peruntukan seperti itu. Tapi dia bilang itu uang dari donatur, Bang. Kenapa? Bukan uang Agus. Ini dari uang donatur. Kan sudah dikasih ke Agus. Bukan uang donatur lagi dong. Ya, tapi kan donatur sempat kecewa kemarin. Ya namanya orang kecewa ya boleh-boleh aja lah. Tapi kan nantinya kita bisa selesaikan permasalahannya dengan bijak, ya, kepala dingin, ya, hati yang bersih, tidak ada kepentingan apapun selain dari bagaimana menyelesaikan dana donasi ini tepat guna untuk pengobatannya Mas Agus. Itu, ya. Oke, makasih Bang. Thank you. Bang, tapi apabila ini hari ini kan abang berstatement akan menyerahkan uang kepada Agus, tapi apabila setelah ini respon donatur berbeda nih, saya tidak ikhlas, saya nggak rela terus menyurati Novi atau abang, gimana sikapnya abang? Ya kita lihat ya. Saya nggak mau berandai-andai untuk itu ya, karena prioritas saya untuk penyelesaian dana donasi ini untuk pengobatan Mas Agus. Saya nggak mau berandai-andai. Berarti untuk sekarang Tenovi gak bakal ngelaporin balik Mas Agus atau gimana, Bang? Anda kalau tanya gitu berulang lagi kan nanti ke zaman batu lagi. Dari awal sudah kita jelaskan, tegaskan, ya. Konsisten semuanya dari awal sampai sekarang. Sangat konsisten, tidak ada yang berubah. Prioritas penyelesaian dana donasi. Nggak ada namanya laporan itu. Enggak, tapi akan dipertimbangkan lagi nggak Novi apabila para donatur menghubungi Novi atau abang, mereka tidak rela atau mereka kecewa gitu, akan dipertimbangkan atau seperti apa? Ya silakan saja kalau itu. Kami akan menjawab bahwa itu adalah sudah diperuntukkan dana donasinya Agus seperti itu. Bang Tenovi tahu nggak Bang kalau ternyata seorang yang pelaku korban kekerasan itu nggak bisa pakai BPJS, sebenarnya Tenovi tahu nggak tadinya? Tadinya gimana tuh? Itu riwayatnya seperti apa? Mungkin ini ada saksi sejarahnya, jadi harus diceritakan ya. Jadi memang yang kita ketahui tentang dana penggunaan fasilitas BPJS ya. Iya. Itu memang sedari awal yang kita tahu informasi dari keluarga Mas Agus itu memang tidak bisa dari RSCM menolak untuk korban tindak pidana kejahatan. Tapi selanjutnya kenapa bisa? Itu kita tidak tahu pasti, tapi memang menurut mereka ada bantuan dari dokter-dokter senior di sana seperti itu. Maka dari itu kan kita bilang ya sudah, kalau memang ada donasi ini udah besar, kita pindah aja ke jalur privat gitu kan, supaya nggak jadi masalah kan. Akhirnya jadi masalah kan sekarang. Mas Gary, mau nanya dong, perihal ini kan sekarang maraknya dari donasi itu, tapi dari sisi kriminalnya kan belum dapat nih. Kan sebentar lagi tersangkanya sudah mau sidang nih, 2 minggu lagi sudah ada persidangan. Ini mungkin gimana nih Mas Gary? Kenapa gimana? Ya dari sisi hukumnya mungkin ada berapa maksudnya? Oh iya, tersangkanya ini gimana? kita nggak mau masuk ke arah situ, tapi karena ini tadi kan Om Brian udah bilang ini undangan terbuka, kalau memang dari kuasa hukumnya dari pelaku juga mau ikut datang juga nggak apa-apa ya Om ya. Ya, silakan. Semuanya bisa kok Ada untuk masalah datang gitu kan, untuk duduk bareng, untuk atau juga donatur juga perwakilannya mau datang. Ya kita buat secara transparan mungkin lah, ya biar apa namanya donatur itu sudah tidak ada lagi kekesalan dalam dirinya, ya seperti itu poinnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.